Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Perkenalkan, saya Ilsa Ismail Asbar sebagai moderator pada presentasi siang ini. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Feriana Ira selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, dan yang kedua yang saya hormati kepada seluruh panitia penyelenggara lomba ini, dan yang terakhir kepada seluruh rekan-rekan saya dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk mengikuti acara yang telah kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi tentang penggunaan kulit buah naga sebagai masker wajah untuk mengatasi jerawat pasca pemakaian masker di era pandemi COVID-19. Rekan-rekan yang saya kasihi, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang terakhir, penutup. Saudara rekan-rekan semuanya, sebelum memasuki pembacaan materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara berikutnya, yaitu sesi pemaparan materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Asya Nova, dan yang kedua akan dibawakan oleh Mbak Agita Dinda. Untuk yang pertama kepada Mbak Asya Nova, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya oleh Mbak Moderator. Saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan kulit buah naga sebagai masker wajah untuk mengatasi jerawat pasca pemakaian masker di era pandemi COVID-19. Next, Mbak. Untuk latar belakang karya tulis ilmiah kami, yaitu limbah merupakan suatu barang atau zat yang akan dibuang setelah digunakan atau bisa juga disebut sebagai ampas dari suatu produk yang tidak dapat digunakan lagi dan akhirnya akan dibuang. Limbah kulit buah naga merah ini memiliki kandungan antioksidan dan vitamin C yang tinggi. Nah, oleh karena itu, limbah kulit buah naga merah ini berpotensi untuk dijadikan campuran pada masker wajah. Kandungan antioksidan dan vitamin C-nya akan merawat kulit wajah sehingga menunda penuaan pada sel kulit wajah. Next. Buah naga merah atau dikenal dengan nama latin Hylocerus polyrhizus mengandung beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin C. Buah naga termasuk dalam buah yang eksotik karena penampilannya yang menarik, rasanya asam manis menyegarkan, dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Selanjutnya untuk kandungan gizi pada buah naga ini sangat luar biasa dan dapat memberi setiap buah naga terdapat gizi tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu antioksidan yang sangat baik untuk detox. Antioksidan memiliki manfaat untuk mengurangi radikal bebas yang terdapat dalam buah naga, yakni kaya polifenol dan merupakan sumber antioksidan. Next. Selanjutnya ada jerawat atau acne, yaitu peradangan atau inflamasi yang dialami pada kulit dengan munculnya pada tanda komedo terbuka dan tertutup, bintil atau papula atau nodula, atau bintil yang bernanah yang berada di permukaan kulit berwarna kemerahan dan berlemak yang akan disebut dengan seborrhea. Kemunculan jerawat atau acne ini pada umumnya terjadi di mana di masa remaja atau pubertas, yang di mana produksi hormon androgen akan meningkat secara drastis dan berdampak pada sekresi kerat.
Selanjutnya dari jerawat. Yang pertama ada acne vulgaris, yang kedua acne inversa, yang ketiga acne rosacea, yang keempat cystic acne, yang kelima back acne, dan yang terakhir ada acne conglobata. Selanjutnya faktor-faktor timbulnya jerawat atau acne. Yang pertama ada sebum, yang kedua ada bakteri, yang ketiga diet, yang keempat herediter, yang kelima endokrin, yang keenam ada iklim sinar dari ultraviolet atau sinar UV, yang ketujuh ada faktor psikis atau faktor gangguan emosi atau stres, yang kedelapan ada kosmetika berbagai jenis, dan yang terakhir ada bahan kimia. Untuk pengobatan dari jerawat atau acne-nya sendiri ada farmakologi dan non-farmakologi. Untuk farmakologinya sendiri yaitu untuk jenis jerawat yang ringan dan jerawat atau acne diberikan obat salisilat dan benzoil peroksida. Untuk non-farmakologinya, penderita jerawat atau acne bisa menggunakan bahan alami seperti masker bubuk. Masker merupakan sediaan topikal yang diaplikasikan pada wajah untuk memberikan efek kencang dan membersihkan kotoran yang menempel pada kulit. Next. Lalu cara mengatasi munculnya jerawat atau acne. Yang pertama ada menjaga kesehatan, di mana mengkonsumsi berbagai asupan yang bergizi seimbang dengan cara memperbanyak minum air putih dan serat buah dan sayur. Yang kedua yaitu rajin membersihkan wajah. Nah, terutama setelah berada di luar rumah dan sebelum tidur. Namun latihan juga dalam membersihkan wajah karena ini bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Yang ketiga ada memilih pembersih muka dan make up sesuai dengan jenis kulit. Yang keempat ada tidak memencet jerawat, terutama saat keadaan tangan kita kotor. Karena hal ini akan menyebabkan jerawat semakin meradang dan bisa meninggalkan bekas kehitaman pada kulit wajah. Next. Buah naga atau Phyllocerus polyrhizos. Buah naga yaitu buah dari berbagai jenis kaktus yang dari marga Phyllocerus dan Selenicerus. Buah naga sebenarnya adalah buah kaktus. Nama buah naga berasal dari penampilan batangnya yang menjulur berwarna hijau yang mirip tubuh naga. Phyllocerus polyrhizos juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan flavonoid yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik untuk mencegah kehilangan kelembapan pada kulit. Next. Antosianin merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. Antosianin pada buah naga ini ditemukan pada buah dan kulitnya. Kandungan vitamin C yang tinggi pada buah naga ini akan membantu kesehatan kulit dan kulit buah naga ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan yang digunakan pada pembuatan masker. Antosianin pada buah naga ini ditemukan pada buah dan kulitnya. Selanjutnya ada manfaat dari buah naga. Mengkonsumsi buah naga secara rutin akan menambah kekebalan tubuh dan memberikan zat serta vitamin lain yang bermanfaat positif bagi tubuh. Nah, salah satu manfaat yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu antioksidan yang sangat baik untuk mendetoksifikasi. Buah naga juga akan kaya kandungan serat, kalsium, fosfor, dan vitamin C dan B2 serta membantu mengeluarkan racun logam dari tubuh yang dapat menyebabkan kanker. Next. Buah naga merah ini merupakan limbah yang jadi manfaat. Dari buah naga utuh masih mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Pemanfaatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengekstraknya sehingga akan diperoleh ekstrak yang sebagai dasar beragam pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan. Masker yaitu kosmetik yang digunakan pada tingkat akhir dalam perawatan kulit wajah yang tidak bermasalah. Nah, untuk penggunaannya ini dilakukan setelah masase. Dioleskan pada seluruh wajah kecuali alis
mata, dan bibir sehingga akan tampak memakai topeng wajah. Masker juga termasuk kosmetik yang bekerja secara mendalam karena dapat mengangkat sel-sel mati. Nah, secara sistematiknya sendiri, masker wajah ini bertindak merangsang sirkulasi aliran darah maupun limpa, merangsang dan memperbaiki kulit melalui percepatan proses regenerasi dan memberikan nutrisi pada 12 jaringan kulit. Masker wajah juga berfungsi sebagai pembawa bahan-bahan aktif yang berguna bagi kesehatan kulit, seperti ekstrak tumbuhan, minyak laut yang dapat dibawa ke dalam. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anggita. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nova selaku pemateri yang pertama. Selanjutnya yaitu metodologi. Yang pertama ada hasil riset. Berdasarkan hasil riset yang ada, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengekstrak kulit buah naga dengan metode macerasi atau perendaman. Langkah-langkahnya adalah kulit buah naga harus dikeringkan di udara terbuka sekitar 3 hari. Setelah dikeringkan, kulit buah naga kering dihaluskan dan dengan cara ditumbuk, yang kemudian hasilnya akan menjadi serbuk. Kemudian serbuk tadi dimasukkan ke dalam larutan etanol untuk dicampur dan didiamkan selama 5 hari. Setelah itu, larutan tadi disaring menggunakan kertas saring dan didapatkan ekstrak kulit buah naga merah dan kemudian akan dapat dicampurkan dengan anti-aging gel. Next. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat yang bahan yang digunakan adalah yang pertama ada oven, grinder, ayakan mesh 12, beaker glass, spektrofometri, kuvet, tabung reaksi pipet ukur. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah kulit buah naga. Bahan lain yang digunakan adalah aquades, etanol 70%, asam sitrat, DPPH, PVA, HPMC, dan propylglycol. Untuk bahan baku yang digunakan adalah buah naga merah. Buah naga merah yang dipilih ialah buah naga karakteristik fisik tidak terdapat bagian yang busuk. Kelopak yang menutupi kulit buah naga berwarna cerah tanpa ada warna kecoklatan pada ujung-ujungnya. Kulitnya berwarna pink cerah dan mulus. Buah naga yang telah dipilih lalu dikumpulkan, disortir, kemudian dicuci bersih dan dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Kulit buah naga selanjutnya diangin-angin selama 24 jam, lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 40 derajat Celcius selama 8 jam. Kulit buah naga merah kering selanjutnya di grinder untuk pengecilan ukuran dan diayak dengan ayakan Taylor Mesh 12. Hasil akhir berupa kulit buah naga merah bubuk yang siap diekstraksi dan diuji keaktifan antioksidannya. Next. Pembuatan ekstrak kulit buah naga. Proses ekstraksi pada penelitian ini menggunakan metode macerasi atau metode dingin. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi bahan yaitu etanol 70%, aquades, dan asam sitrat 10%. Serbuk kulit buah naga merah yang didapat dari hasil pengayakan kemudian ditimbang menjadi 4 bagian masing-masing sebanyak 75 gram. Serbuk kulit buah naga merah yang telah ditimbang kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam beaker glass dan ditambah pelarut sebanyak 1.500 ml. Masing-masing pelarut yang ditambahkan dengan perbandingan 1:20 B/V. Beaker glass pertama menggunakan pelarut etanol, sedangkan untuk beaker glass yang kedua menggunakan pelarut aquades, dan pada beaker glass yang ketiga dan keempat dimasukkan pelarut yang sama namun dengan tambahan asam sitrat 10%. Selanjutnya larutan dimacerasi selama 30 jam pada suhu ruang dan diaduk 3 kali selama 5 menit. Bahan yang telah diekstrak selanjutnya disaring menggunakan kertas saring untuk dipisahkan ampas dan filtratnya. Selanjutnya, filtrat yang telah didapatkan dieksplorasi menggunakan Fortari vakum evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius dengan kecepatan 60 RPM dengan tekanan 1 atm selama kurang lebih 6 jam. Next.
Pengujian aktivitas antioksidan ekstrak dan master gel. Pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH 1,1 diphenyl 2 pikrihidrazil dengan alat spektrofometri untuk mendapatkan nilai absorbensi. Nilai absorbensi yang telah didapatkan selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung nilai persen aktivitas antioksidannya dengan persamaan inhibisi persen sama dengan A blanco min A sampel per A blanco kali 100%. Next. Hasil. Sampel yang akan diekstrak adalah sampel dalam bentuk bubuk. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak kulit buah naga merah dengan metode DPPH didapatkan perhitungan persentase inhibisi dan konsentrasi didapatkan persamaan Y sama dengan 0,0252X plus 5,59277 dengan perhitungan diperoleh nilai EC50 sebesar 1748,901 ppm. Hasil uji fisik sediaan diperoleh hasil pH cenderung mengalami penurunan seiring dengan penambahan konsentrasi ekstrak. pH semua sediaan sebelum dan sesudah penyimpanan masih dalam rentang normal. Sediaan untuk kulit yakni 4,5 sampai 6,5. Sediaan gel diuji daya sebarnya untuk mengetahui sejauh mana gel dapat merata saat diaplikasikan pada kulit. Berdasarkan uji daya sebar, untuk ketiga formula menunjukkan adanya penurunan daya sebar seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Viskositas sediaan master gel cenderung meningkat seiring peningkatan konsentrasi ekstrak. Meskipun terdapat perbedaan viskositas dan perubahan setelah penyimpanan, namun nilai viskositas ketiga formula memenuhi syarat viskositas sediaan gel. Gel yang dihasilkan setelah dicampur berwarna krem. Pada saat konsentrasi ekstrak kulit buah naga ditambah, pH akan turun. Hal tersebut berarti gel bersifat asam. Di dalam kulit buah naga merah terdapat vitamin C yang dapat next. Berikut kandungan-kandungan dari buah naga kering. Dalam bentuk 100 gram, kandungan yang pertama ada asam galat 39,7 kurang lebih 5,39 mg, flavonoid 8,33 kurang lebih 0,11 mg, beta-cyanin 13,8 kurang lebih 0,85 mg. Aktivitas antioksidan berdasarkan DPPH method at EC50 118 kurang lebih 4,12 mikromol. Pendekatan ABTS untuk vitamin C yaitu 175 kurang lebih 15,7 mikromol. Next. Pembahasan. Kulit buah naga merah mengandung pigmen antosianin yang memberikan warna merah. Antosianin bersifat tidak stabil apabila dipanaskan, namun akan lebih stabil apabila dalam suasana asam. Ekstrak kulit buah naga merah yang didapatkan pada penelitian ini berwarna coklat karena pada pelarut ekstraksi tidak dilakukan penambahan asam serta proses penguapan ekstra dilakukan dengan pemanasan suhu kurang lebih 60 derajat Celcius di dalam waterbed dalam waktu yang lama sehingga kemungkinan warna merah dari antosianin menjadi pudar. Antioksidan dikategorikan menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Uji DPPH digunakan untuk menguji antioksidan primer. Aktivitas antioksidan kulit buah naga merah dikarenakan karena ada kandungan antosianin dan beta-cyanin yang merupakan antioksidan kuat. Uji keaktifan antioksidan ekstrak kulit buah naga merah dengan metode DPPH menunjukkan nilai IC50 sebesar 1748,901 ppm. Aktivitas antioksidan tersebut tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan nilai IC50 kulit buah naga merah sebesar 73,2772 ppm.
serta Huit et al. Yang menunjukkan nilai IC50 sebesar 0,85 mg atau 830 ppm. Next. Sekian pemaparan dari saya dan rekan saya sebagai pemaparan materi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Asyanova dan juga Mbak Anggita Dinda. Jadi dari pemaparan yang tadi dapat kita ambil yaitu jerawat merupakan masalah kulit yang sering ditemui di masyarakat. Dengan berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat pada kulit, terutama pada pasca pandemi COVID ini, cukup menjolak untuk kasus jerawat. Kulit buah naga merah serta teori mengandung antioksidan tinggi, di mana aktivitas antioksidan yang ada di dalam kulitnya lebih tinggi daripada daging buahnya. Oleh karena itu, setelah hasil riset yang didapat adalah terbukti kulit buah naga merah memang mengandung antioksidan yang tinggi, meskipun pH dari gel yang dihasilkan masih berada pada tingkat asaman tersebut dan masih bisa diterima oleh tubuh. Kulit buah naga kering dapat dijadikan juga sebagai masker untuk kulit. Terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan. Kita sudah masuk ke dalam acara penutupan. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata yang salah akan ucapkan. Sebelum menutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih atas semua partisipasi dari teman-teman semua, dari rekan-rekan saya semua. Saya selaku moderator pamit undur diri.